Anda kembali lagi bersama kami di program Meet the VVIP dan masih bersama saya, Profesor Kiai Haji Didin Hafyudin. Prof, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi, Prof. Prof, ini pendirian Bank Syariah Indonesia. Apakah pendirian Bank Syariah Indonesia ini sendiri berpotensi, Prof, untuk meningkatkan perekonomian umat Muslim? Iya, ya. Saya yakin itu ya, karena dengan merger 3 bank ini, BSM ya, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah yang dimulai 1 Februari 2021 yang lalu, itu akan menggalang potensi kekuatan umat. Sehingga umat akan banyak yang menyimpan ya dananya di Bank Syariah Indonesia, dan nanti Bank Syariah Indonesia akan menyalurkan. Salah satu tempat penyalurannya itu adalah ekonomi yang di bawah, yang sering disebut dengan UMKM ya, yang berkaitan dengan masyarakat kecil. Dan saya yakin kalau itu diperbanyak, kemudian juga Bank Syariah memberikan permodalan, bukan sekedar permodalan, juga pelatihan bagaimana memanage usaha yang baik. Insya Allah saya kira ini akan merupakan sebuah kekuatan yang dasar dalam rangka membangun ekonomi umat. Tetapi Bank Syariah itu perlu mendapatkan dukungan pertama dari pemerintah. Perlu dilahirkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan Bank Syariah berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil yang membutuhkan dana kecil sebenarnya ya. Tapi kemudian dengan persyaratan yang relatif lebih lunak. Yang kedua, dukungan dari masyarakat Muslim. Jadi kaum muslimin itu ya harus menyimpan uang, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan melalui Bank Syariah Indonesia. Saya yakin itu ya. Sekarang saja kan dananya kurang lebih 247 triliun ya. Sekarang ini cukup besar. Dan harapan kami mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi bank yang terkemuka ya, Bank Syariah di Indonesia maupun di dunia yang punya peran terutama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu. Ya, Prof. Didin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hukum zakat sendiri bagi umat Muslim? Ya, zakat itu kan artinya rukun Islam ya, rukun Islam yang ketiga ya, rukun Islam yang ketiga, zakat itu. Dan tentu harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu, yang disebut dengan muzaki. Bisa dari pertanian, perdagangan, juga bisa dari penghasilan, gaji misalnya. Misalnya karyawan Jack TV ya, gajinya bisa 10 juta gitu ya, setiap bulan. Maka dia harus mengeluarkan zakat 2,5% ya, dari 10 juta itu. Karena apa? Karena zakat penghasilan itu zakat yang didapatkan bulanan ya, dan dikeluarkan bulanan juga. Beda dengan pertanian. Pertanian dikeluarkan pada saat panen. Perdagangan dikeluarkan zakatnya pada setahun sekali. Jadi sangat besar potensinya. Oleh karena itu perlu dimanage dengan baik. Dan kalau dimanage dengan baik, ya baik dalam rangka pengumpulannya maupun pendistribusiannya, saya yakin itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dan terbukti. Misalnya ada penelitian belum lama ini di DKI Jakarta, dari 100 mustahik penerima zakat, ya itu ternyata 10%-nya mereka berubah statusnya dari penerima menjadi pemberi dalam waktu 1 tahun kurang lebih 10%. Jadi jelas terukur gitu, angkanya terukur. Bisa dibayangkan oleh kita kalau 10% dari jumlah orang miskin di Indonesia yang 35 juta itu kan berarti 3,5 juta, dan itu bisa diselesaikan ya masalah-masalah kemiskinan itu. Karena di dalam pandangan zakat, menyelesaikan kemiskinan bukan sekedar memberikan konsumsinya untuk saat itu, tapi juga memotong mata rantai kemiskinan. Misalnya gini, dia miskin karena bodoh, maka dibangunlah sekolah, ya, yang mereka harus gratis sekolah di situ. Dananya dari dana zakat. Dia miskin karena sakit, maka dibangunlah rumah sakit. Orang miskin boleh berobat tanpa harus bayar. Nah, misalnya juga bahwa orang tidak punya penghasilan pendapatan, ya kemudian dari dana zakat dibuatlah usaha-usaha sifatnya produktif untuk diusahakan oleh mereka. Dan dari situlah kemudian insya Allah zakat bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.
Lalu bagaimana hukumnya bagi mereka yang sebenarnya mampu tapi tidak membayarkan zakat, Prof? Ya karena itu kan berdosa itu. Dianggap pengambil hak orang lain kan. Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq itu mau diperangi itu. Kalau orang yang sudah mampu berzakat tapi tidak mau berzakat, itu mau diperangi. Saking jangan dibiarkan orang-orang kaya yang punya kewajiban, yang seharusnya dia sampaikan kewajiban untuk mereka yang berhak menerimanya, dibiarkan dengan tindakannya yang salah. Begitu. Iya. Prof, dalam masyarakat Indonesia mengenal tradisi membagikan uang lebaran pada saat Idul Fitri. Profesor sendiri melihat ini seperti apa, Prof? Iya, kalau menurut saya sih itu tradisi bagus ya, tapi kurang selektif gitu. Kadang-kala kan siapa aja yang masuk ke situ diberi ya. Kadang-kala kan orang malas, orang segala macam. Itu juga menurut saya adalah tidak ini. Pengalaman menunjukkan ya, pernah itu ada orang bagi-bagi uang ya menjelang Lebaran dalam jumlah yang banyak ya, kira-kira tahun 2000 berapa begitu ya. Itu sampai ada orang meninggal dunia. Ternyata setelah diselidiki, saya menyuruh tim saya menyelidiki, meriset, melihat siapa mereka ini yang meminta. Ternyata dari satu daerah yang mereka adalah kumpulan orang-orang yang biasa minta-minta. Jadi akhirnya kan tidak terseret. Jadi saya kira tradisi itu bagus ya, tapi harus selektif lah, harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kesan mereka hidup dari meminta-minta pada orang lain. Ya, Prof, pertanyaan terakhir, Prof, Kementerian Agama akhirnya membatalkan program sertifikasi dan Profesor juga menyuarakan bahwa program sertifikasi kepada penceramah ini masih kurang tepat dan sekarang akhirnya programnya itu adalah penguatan kompetensi penceramah agama. Nah, Profesor sendiri melihat hal tersebut apakah sudah tepat atau masih ada yang perlu dibenahi lagi? Iya. Jadi penguatan kompetensi itu memang baiklah gitu ya. Ya, sehingga seorang dai itu tidak sembarangan dia berdakwahnya. Punya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan fikih, dengan sejarah dan lain sebagainya. Supaya betul-betul dakwahnya itu mencerahkan masyarakat. Ya, daripada sertifikat kan kadang-kala tidak terseleksi. Kalau sertifikat itu kan sertifikatnya yang utama. Tapi kalau kompetensi pengetahuannya yang utama. Di situ bedanya. Jadi oleh karena itu walaupun mungkin dalam kompetensi ini juga ada kekurangan, tapi sudah relatif lebih baik ketimbang berkaitan dengan sertifikat saja begitu. Baik, Prof. Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga sangat bermanfaat untuk masyarakat yang mendengarkan tadi penjelasan dan perbincangan kita hari ini. Semoga Profesor dan juga keluarga tetap sehat selalu dan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Wakil Dewan Pertimbangan MUI, yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiyuddin. Saya Gismi Sitanggang, serta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.